Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Ketika A sama dengan 1 dan B dibagi dengan 2, maka persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Jika X kita ganti dengan negatif 3, maka bisa kita tentukan negatif 3 kuadrat 9, negatif 3 2X. Untuk X negatif 3 berarti kali 2 negatif 6, hasilnya 3. Untuk X negatif 2 dikuadratkan 4, 2 kali negatif 2 negatif 4, hasilnya adalah 0. Untuk X negatif 1 dikuadratkan 1, 2 kali negatif 1 negatif 2, hasil pengurangannya negatif 1. Untuk X 0 kuadratnya 0, 2 kali 0 0, hasilnya adalah 0. Untuk X1 kuadratnya 1, 2 kali 1 2, hasil penjumlahannya 3. Untuk X2 kuadratnya 4 ditambah 2 kali 2 4, hasil jumlahnya 8. Untuk X sama dengan 3 kuadratnya 9, 2 kali 3 6, hasilnya adalah 15. Sehingga untuk X negatif 3, Y nya ketemu 3, titiknya negatif 3,3. Untuk X negatif 2, Y nya 0. Untuk X negatif 1, Y-nya negatif 1, dan seterusnya. Silakan kamu isikan di sini. Sedangkan yang kedua, jika persamaannya berbentuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Untuk X negatif 3 kuadratnya 9, negatif 2 kali negatif 3 6, hasil jumlahnya 15. Untuk X negatif 2 kuadratnya 4, negatif 2 kali negatif 2 positif 4, hasil jumlahnya 8. Untuk X negatif 1 kuadratnya 1, negatif 2 kali negatif 1 positif 2, hasil jumlahnya 3. Untuk X 0 kuadratnya 0, 2 kali 0 ya 0, hasilnya adalah 0. Untuk X 1 kuadratnya 1, 2 kali 1 berarti dikurangi 2, hasilnya negatif 1. Untuk X2 kuadratnya 4, 2 kali 2 berarti 4, hasilnya adalah 0. Untuk X3 kuadratnya 9 dikurangi 2 kali 3 6, hasilnya adalah 3. Sehingga koordinat titiknya untuk X negatif 3, Y nya 15. Untuk X negatif 2, Y nya 8. Untuk X negatif 1, Y nya 3, dan seterusnya. Coba kamu tuliskan sendiri koordinat masing-masing titiknya.
gambarkan grafiknya. Untuk X negatif 3, Y nya 3, untuk X negatif 2 0, untuk X negatif 1 negatif 1, untuk X 0 0, untuk X 1 3, untuk X 2 8, untuk X 3 15. Ini yang mana parabolanya tidak hanya terbatas sampai di sini, melainkan bisa kita simetriskan, yaitu berarti negatif 4 di sini 8, negatif 5 15. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, berarti negatif 3, negatif 3 15, negatif 3 15, negatif 2 8, negatif 1 3 0 0 1, negatif 1 2 0 3 3. Ini bisa kita lanjutkan sendiri, berarti untuk 4 8 5 15. Sehingga parabolanya dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Contoh ketiga, jika A diganti dengan negatif 1, B nya diganti dengan 2, maka persamaannya Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Untuk X negatif 3, berarti negatif X kuadratnya negatif 9. 2X berarti 2 kali negatif 3, negatif 6, hasil operasinya negatif 15. Untuk X negatif 2, berarti negatif X kuadratnya negatif 4, 2 kali negatif 2, negatif 4, hasilnya negatif 8. Untuk X negatif 1, berarti negatif X kuadrat negatif 1, negatif 1 kali 2, negatif 2, hasilnya negatif 3. Untuk X 0 kuadratnya ya 0, dikalikan 2 tetap 0, hasil operasinya 0. Untuk X 1 berarti negatif X kuadrat negatif 1, 2 kali 1 2,
hasil operasinya 1. Untuk X2 negatif X kuadrat berarti negatif 4. 2 kali X 4, hasil operasinya 0. Untuk X3 min X kuadratnya berarti negatif 9. 2 kali 3 6, hasil operasinya negatif 3, sehingga titiknya X negatif 3, Y nya negatif 15. Untuk X negatif 2, Y nya negatif 8. Untuk X negatif 1, Y nya negatif 3. Untuk X0, 1, 2, dan 3 silakan ditulis sendiri koordinat titiknya. Contoh keempat, tetap A diganti dengan negatif 1, B nya diganti dengan negatif 2. Untuk X negatif 3 kuadratnya 9 berarti negatif 9. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6, hasil operasinya negatif 3. Untuk X negatif 2 kuadratnya 4 berarti negatif 4. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4, hasil operasinya 0. Untuk X negatif 1 kuadratnya 1 berarti negatif 1. Negatif 2 kali X nya negatif 1 positif 2. Negatif 1 ditambah 2 1. Untuk X0 min X kuadratnya ya 0 dikurangi 2 kali 0 0. Untuk X1 berarti negatif X kuadratnya negatif 1 dikurangi 2 kali 1 berarti 2, hasil operasinya negatif 3. Untuk X2 kuadratnya 4 berarti negatif 4 dikurangi 2 kali X nya 2 berarti 4, hasil operasinya negatif 8. Untuk X3 hasil kuadratnya 9 berarti negatif 9. 3 kali negatif 2 negatif 6, hasil operasinya adalah negatif 15. Sehingga koordinat titiknya untuk X negatif 3, X nya negatif 3, Y nya negatif 3. Untuk X negatif 2, Y nya 0. Untuk X negatif 1, Y nya 1, dan seterusnya. Silakan kamu isikan koordinat masing-masing titiknya. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Untuk X negatif 3, Y nya negatif 15 berarti negatif 3 negatif 15. Untuk X negatif 2 negatif 8. Untuk X negatif 1 negatif 3. Untuk X 0 berarti 0. Untuk X1 1. Untuk X2 0. Untuk X3 negatif 3. Kita butuhkan. Lanjut biar bentuknya bentuk parabola yang simetris, sehingga untuk 4 di sini negatif 8, untuk 5
Ini Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Sedangkan grafik dari contoh yang keempat tadi, untuk X negatif 3 maka Y-nya negatif 3. Berarti sini. Untuk X negatif 2 Y-nya 0. Untuk X negatif 1 Y-nya 1. Untuk X0 Y-nya 0. Untuk X1 Y-nya negatif 3. Untuk X2 negatif 8. Untuk X3 negatif 15. Kita hubungkan juga. Simetriskan berarti negatif 4, negatif 8, negatif 5, negatif 15. Ini parabolanya punya persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X. Sampai di sini jelas anak-anak? Kalau sudah, sekalian kita simpulkan. Kita lihat grafik yang pertama dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Ternyata nilai Y-nya mulai dari 15 turun sampai bilangan yang paling kecil negatif 1, kemudian naik lagi. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai yang paling kecil untuk persamaan Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, nilai Y-nya paling kecil adalah negatif 1. Dan untuk persamaan yaitu grafik yang berwarna merah, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X mempunyai nilai Y yang paling kecil yaitu sama negatif 1. Sedangkan pada persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Pada persamaan ini nilai Y-nya yang didapat mulai negatif 16, naik negatif 8, negatif 3 dan seterusnya sampai naik di angka 1, terus kembali lagi nilainya turun. Berarti di sini nilai Y-nya paling besar, yaitu nilainya sama dengan 1. Dan pada persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah dikurangi 2X mempunyai nilai Y yang paling besar sama yaitu 1. Nilai Y yang paling kecil ini untuk sini ya, nilai A lebih dari 1. Sedangkan nilai Y yang paling besar ini untuk nilai A kurang dari 1. Masing-masing nilai Y ini disebut
dengan nilai optimum. Nilai Y itu disebut dengan nilai optimum. Yang bisa ditulis Y optimum, singkatannya YP. Kenapa kok P? Nah, P ini nanti juga merupakan puncaknya parabola. Nilai Y optimum, optimumnya bisa optimum negatif, bisa optimum positif. Yang menyebabkan nilai optimumnya adalah nilai X yang dinyatakan dengan X optimum, sehingga titik dengan koordinat X P, Y, P ini disebut dengan titik optimum atau disebut dengan titik puncaknya parabola. Jadi untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, titik puncaknya berada di sini. Nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya negatif 1. Untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X mempunyai nilai optimum negatif 1. Nah, titik optimumnya atau titik puncaknya berada di sini, di 1, negatif 1. Dan untuk parabola Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X, ini titik puncak parabolanya atau titik optimumnya berada di 1,1, sedangkan parabola Y sama dengan persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X mempunyai nilai optimum negatif 1,1. Selanjutnya, dari setiap persamaan kuadrat fungsi kuadrat, kita bisa menentukan nilai optimumnya, terus ada persamaan sumbu simetri dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Wulan secara rinci. Anak-anak, ini adalah gambar yang tadi digambar oleh Bu Eni. Kalian gambar sekali lagi. Tapi kalau tadi Bu Eni membuat 4 gambar, kalian gambar lagi, tetapi cuma cukup 2 grafik saja, 2 grafik fungsi saja dalam 1 gambar. Kemudian dari 2 gambar ini, Bu Wulan akan menjelaskan beberapa bagian dari grafik fungsi ini. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, kita lihat grafik yang berwarna hitam. Grafik yang berwarna hitam, sumbu X-nya kan yang mendatar ini. Nah, titik potongnya kita lihat gambar hitam ini memotong di titik ini dengan di titik ini. Ini adalah negatif 2,0 dengan 0,0. Titik potongnya negatif 2,0 dan 0,0. Kemudian yang kedua, sumbu simetri. Sumbu simetri kita lihat di antara 2 titik ini tadi, di tengah-tengahnya kan ini. Nah, ini kalau kita tarik garis, Bu Wulan pakai spidol merah. Kalau kita tarik garis, ini adalah sumbu simetri. Karena menggambarnya pakai penggaris ya. Bu Wulan tanpa penggaris karena supaya tidak menutupi nanti. Ini adalah sumbu simetri. Yang garis-garis merah ini adalah sumbu simetri. Kita lihat X-nya kan di angka negatif 1. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Nah, sumbu simetri ini nama lainnya adalah pembuka
nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Karena gambarnya yang gambar atas ini nilai yang paling kecil, nilai minimum. Berarti negatif 1 selain sebagai sumbu simetri juga membuat nilai minimum. Paham ya? Nah, sekarang nilai minimumnya kita bisa melihat di sini. Di titik yang paling rendah kita lihat Y-nya berapa. Y-nya kan terletak di sini. Y-nya adalah negatif 1. Berarti nilai minimumnya Y sama dengan negatif 1. Nah, tadi sumbu simetrinya X negatif 1, nilai minimumnya Y sama dengan negatif 1. Berarti titik minimumnya ini adalah negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua yang berwarna biru, titik potong dengan sumbu X. Kita lihat yang biru ini memotong sumbu X di dua titik. Di titik 0,0 dengan 2,0. Berarti titik potongnya 0,0 dan 2,0. Sumbu simetrinya, nah, kita lihat antara 0 dengan 2, di tengah-tengahnya kan angka 1. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu berarti sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Bisa kita tarik garis seperti ini, kanan dan kirinya harus sama. Pakai penggaris ya, kalau bulan tanpa penggaris. Sumbu simetrinya X-nya di angka 1. Berarti X sama dengan 1. Nilai maksimum kita lihat di titik ini tadi, X-nya 1, Y-nya berapa? Ternyata Y-nya juga sama dengan 1. Kemudian titik maksimum berarti gabungan sumbu simetri dengan nilai maksimum, yaitu 1,1. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Itu tadi dari grafik dicari keterangannya. Nah, keterangan ini pun seperti titik potong, sumbu simetri dan sebagainya itu ada rumusnya. Nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 97. Bagaimana cara menemukan rumusnya? Di sini kebetulan akan langsung saja. Nah, karena waktu kita terbatas. Untuk fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0 ya. Kalau titik dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kalau sudah Y sama dengan 0, nanti mencari angka X-nya, mencari nilai X-nya dengan difaktorkan boleh, dengan rumus boleh dan sebagainya. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, nanti titiknya pasti 0, C ya. X-nya 0 menjadi 0, tinggal C saja. Berarti titiknya 0, C. Sedangkan sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nilai optimumnya Y sama dengan D per min 4A. Kalau D masih apa rumusnya? D itu diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, titik optimum gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu min B per 2A dengan D per min 4A. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh berikut ini. Nah, saya beri contoh yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10.
misalkan kita mau menggambar pakai cara yang dijelaskan Bu Eni tadi, ataupun pakai caranya Bu Wulan minggu lalu, itu membutuhkan waktu lama karena kita harus membuat tabel yang lama. Nah, dengan cara ini nanti kalian akan bisa memang menghitung sedikit rumit, tetapi dengan berjalannya waktu kalian akan bisa menggambar dengan langsung melihat fungsi, nggak usah ngitung-ngitung, langsung bisa menggambar sketsanya. Ya. Kenapa harus bisa seperti itu? Karena nanti di SMA itu ada pelajaran misalkan menentukan luas daerah antara dua kurva. Nah, misalkan langsung harus bisa menggambar. Ini menggambar ini tidak boleh lama-lama. Nah, disuruh menentukan luasnya ini. Kadang-kadang ini diputar, disuruh menentukan volumenya. Nah, kalau kamu membuat satu fungsi ini saja pakai tabel, nah nanti sampai maghrib gurunya pulang kamu menggambar nggak selesai-selesai. Ya, jadi kita belajar ini kelihatannya rumit, tetapi semakin lama akan semakin mudah. Ya, contohnya untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Di sini kita lihat A-nya berapa? A yang di depannya X kuadrat yaitu 1. B yang di depannya X yaitu negatif 6. C yang tidak ada X-nya yaitu 10. A-nya 1 positif, berarti nanti grafiknya menghadap ke atas. Kalau A-nya negatif, grafiknya menghadap ke bawah. Itu kalian sudah harus paham ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X, sumbu simetri, dan selanjutnya kita kerjakan lagi. Setelah menentukan ini, kita cari D-nya terlebih dahulu. D itu B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya itu negatif 6. Berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 10. Negatif 6 dikuadratkan 36. Negatif 4 kali 1 kali 10 berarti dikurangi 40. Hasilnya negatif 4. D-nya negatif itu berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti tidak mempunyai akar, tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Paham ya? Nah, kenapa ini harus dihitung dulu? Kalau kamu tidak menghitung ini, langsung difaktorkan, padahal tidak ada jawabannya, dicari sampai elek nggak ketemu. Ya, jadi ini harus dihitung dulu. Kalau D-nya sama dengan 0 atau D-nya lebih dari 0 baru bisa difaktorkan atau menggunakan rumus. Ya, jangan lupa itu. Nah, kalau sudah titik potong dengan sumbu X, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y tadi 0,C. Berarti 0C-nya 10. Paham sampai sini? Nah, kemudian kita mencari nilai sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B-nya negatif 6, negatif min B berarti min negatif 6 per 2 kali 1. X-nya negatif dengan negatif menjadi positif 6 per 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Paham sampai sini? Nah, kalau sumbu simetrinya sudah ketemu, kita mencari nilai optimum. Karena ini menghadap ke atas berarti nilai minimum. Tadi rumusnya nilai minimum itu Y sama dengan D per min 4
D-nya sendiri tadi sudah ketemu negatif 4. Negatif 4 per negatif 4 kali A-nya tadi 1. Saya lanjutkan di sini. Berarti Y sama dengan negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4, ya negatif 4 dibagi negatif 4 jawabannya 1. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga kalau misalkan suatu ketika kalian lupa rumusnya, kan bisa saja manusia lupa rumusnya. Kalau X-nya 3, Y-nya bisa dicari dari rumus ini. Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 10. X-nya tadi 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 10. 3 kuadrat 9, min 6 kali 3 min 18 ditambah 10. 9 tambah 10 19 dikurangi 18 hasilnya 1, sama. Jadi kalian boleh menggunakan rumus. Kalau rumusnya lupa, boleh X-nya tadi dimasukkan ke dalam Y. Paham ya? Nah, kalau sudah, berarti titik minimumnya adalah gabungan sumbu simetri dengan ini. Berarti X-nya 3, Y-nya 1, 3,1. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan menggambarnya. Sekarang kita akan menggambar grafik yang tadi. Tadi ketemunya sumbu simetrinya terlebih dahulu. Sumbu simetrinya tadi X sama dengan 3. Berarti ini sumbu X. Di sumbu X kalian cari angka 3. Nah, kemudian di angka 3 ini kalian tarik garis. Ini adalah sumbu simetrinya. Pakai putus-putus ya biar kelihatan. Karena ini bukan termasuk bagian dari fungsinya. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X tidak ada titik potong dengan sumbu X. Jadi nanti gambarnya di atasnya sumbu ya. A-nya tadi positif berarti menghadap ke atas. Sumbu simetrinya X sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya adalah 3,1. Kita cari 3,1 di sini. Titik potong dengan sumbu Y 0,10. Berarti cuma ada 2 titik. Nah, ada 2 titik kita disuruh menggambar. Kira-kira bagaimana? Apakah gambarnya berupa garis lurus? Tidak. Karena sumbu simetri ini berarti kanan sama dengan kiri. Kalau menghadap ke atas, sedangkan ini nilai minimumnya, berarti tinggal menghubungkan ini ke sini. Nah, yang sebelah kanan bagaimana? Sebelah kanan melihat yang sebelah kiri. Titik ini jaraknya dengan sumbu simetri kita hitung berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti ke kanan juga 3 kotak. 1, 2, 3. Tinggal menyambung saja. Paham maksudnya Bu Bulan? Nah, inilah fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 10. Bisa ya? Oke, Bu Bulan beri contoh yang kedua. Bulan berikan contoh yang kedua. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 8. A-nya 1. Sekarang sebelum menentukan titik potong dengan sumbu X, kita cari dulu D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4
B-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya negatif 8. Negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif 4 kali 1 kali negatif, negatif kali negatif, positif 32 sama dengan 36. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti nanti bisa difaktorkan, mempunyai dua akar yang berbeda. Berarti kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X syaratnya tadi Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Ya. Negatif 8 kita cari. Ya, di sini bulannya bulan. Negatif 8 itu 1 kali negatif 8, 2 kali negatif 4. Kita cari 1 dikurangi 8 negatif 7, 2 dikurangi 4 negatif 2. Berarti yang ini yang kita pakai nanti. 2 dengan negatif 4 plus 2 dengan negatif 4. Berarti di sini X, di sini X. X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan negatif 2, atau X kurangi 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Sampai sini paham? Bulan lanjutkan. Kelihatan ya anak-anak ya tulisannya, spidolnya sudah hampir habis tapi kelihatan ya. Sekarang titik potong dengan sumbu Y 0, C, C-nya di situ negatif 8, berarti 0, negatif 8. Nah, sumbu simetri tadi rumusnya kan X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya negatif 2. Berarti min negatif 2 per 2 kali 1. Min dengan min positif, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Itu cara yang pertama. Kalau di sini ada angkanya, X-nya tadi X1 sama dengan negatif 2, X2 sama dengan 4, sumbu simetri ini juga bisa, karena pakai cara lain bulan pakai spidol merah ya. Bisa juga X itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 nya tadi negatif 2, X2 nya 4 dibagi 2. 4 dikurangi 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti X nya 1. Sama ya. Pakai rumus boleh, pakai ini juga boleh, karena sumbu simetri itu kan terletak di tengah-tengah. Nah, nilai minimum tadi kita juga sudah belajar, bisa menggunakan rumus D per min 4A. D-nya tadi 36 per min 4, A-nya tadi 1. 36 dibagi negatif 4, 36 dibagi negatif 4, negatif 9. Itu kalau menggunakan rumus. Kalau tanpa rumus, bulan pakai spidol merah supaya tahu ya, ini cara 1, ini cara 2. Cara 1, cara 2. Bisa Y-nya dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. X-nya tadi kan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. 1 dikurangi 2 dikurangi 8. 1 dikurangi 2 negatif 1 dikurangi 8 negatif 9. Nah, kita lihat hasilnya sama. Berarti titik optimumnya ini digabung menjadi 1. X1 Y-nya negatif 9, 1, negatif 9. Paham sampai sini? Oke, kita masukkan ke dalam gambar.
kita hitung tadi ke dalam grafik. Tadi sumbu simetrinya X sama dengan 1. X sama dengan 1 di sini. Kita tarik garis tegak lurus. Pakai penggaris ya. Bulat tidak menggunakan penggaris supaya tidak menutupi gambar. Kemudian titik potong dengan sumbu X tadi 4,0 dan negatif 2,0. 4 di sumbu X. Di sumbu X kita cari angka 4. Kita juga cari juga angka negatif 2. 4,0 dan negatif 2,0. Kemudian ini tadi sumbu simetri. Kalau perlu ditulis di sini. Sumbu simetri. Kemudian titik puncaknya tadi 1, negatif 9. 1, negatif 9 berarti di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 8 di sini. Berarti kalau tadi cuma 2 titik saja kita bisa menggambar. Nah ini banyak 1, 2, 3, 4. Kita lebih mudah menggambar. Kita tinggal menghubungkan. Nah, kita tinggal menghubungkan. Kita hubungkan. Yang sebelah kanan, yang di sini kan ada titik. Titik ini dari sini ke sini 1 orang. Berarti dari sini ke sini juga 1 orang. Ini kita tinggal menghubungkan. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Paham sampai sini? Oke. Bulan akan berikan tugas. Nah, anak-anak PR-nya yang dari segmen 1 tadi, yang dari Bu Eni, cuma melengkapi tabel. Tadi tabelnya ada 4, dilengkapi tabelnya. Sedangkan punya bulan PR-nya cuma 1 ini saja, tidak banyak-banyak. Di sini PR1 ini kalian tentukan A, B, C-nya, tentukan D-nya, diskriminan, tentukan titik potong dengan sumbu X, tentukan titik potong dengan sumbu Y, tentukan sumbu simetri, tentukan nilai optimum. Optimum itu bisa minimum, bisa maksimum. Nah, kalau sudah digambar cuma 1. Catatannya tugasnya sama, kelas A sampai kelas C, kelasnya Bu Eni dengan kelasnya Bu Bulan tugasnya sama, yaitu mencatat dari awal sampai akhir tadi di buku catatan. Sedangkan PR-nya, berarti PR-nya cuma 1 ini yang punya Bu Eni tadi kan di buku catatan. PR-nya 1 ini dikerjakan di buku tugas. Kemudian catatannya, setiap lembar buku catatan diberi identitas, nama, kelas, nomor absen. Demikian juga dengan tugasnya. Setiap lembar, biarpun cuma 1 soal, mungkin lebih dari 1 lembar. Setiap lembarnya diberi identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian tugas dengan buku catatan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke anak-anak, tetap semangat.